Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistia Yuniadianti, biasa dipanggil Sulis, dengan NIM 2405110480 tahun 2024 kelas A. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Mariani Natalina, MPD. Selamat menyaksikan. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai gametogenesis, yang mana gametogenesis ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dengan oogenesis. Sebelum kita masuk kepada spermatogenesis dengan oogenesis, di sini saya akan membahas mengenai gametogenesis. Gametogenesis ini berasal dari dua kata, yaitu gamet yang artinya sel kelamin dan genesis yang artinya proses pembentukan. Gametogenesis ini dapat diartikan sebagai proses pembentukan dan pematangan gamet atau sel kelamin di dalam tubuh makhluk hidup yang direproduksi secara seksual. Gametogenesis ini terjadi di organ reproduksi yang mana pada wanita atau betina ini terjadi pada ovarium dan pada jantan atau laki-laki itu terjadi di testis. Proses ini melibatkan pembelahan sel, meiosis dan mitosis yang mana nanti menghasilkan sel gamet yang haploid. Pertama adalah spermatogenesis, yang mana spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, yang tepatnya pada jantan atau pada tubuh manusia yang laki-laki itu terjadi di bagian testis. Dapat kita lihat bahwasannya peristiwa spermatogenesis diawali dari sebuah sel induk yang dinamakan sel induk spermatogonium. Kromosom awal bersifat diploid. Sel induk ini akan membelah secara mitosis dan akan menghasilkan sel spermatosit primer. Spermatosit primer akan melanjutkan pembelahannya, yaitu pembelahan secara meiosis, tepatnya meiosis 1 atau meiosis pertama. Dari pembelahan meiosis pertama, sebuah spermatosit primer akan menghasilkan dua buah sel spermatosit sekunder. Kromosom pada spermatosit primer dan kromosom pada spermatosit sekunder itu berbeda. Hal tersebut karena pembelahan meiosis pertama terjadi reduksi, yaitu pengurangan kromosom, di mana jumlah kromosom yang pertama adalah diploid atau satu pasangan. Masing-masing akan memisah. Kemudian, pada pembelahan meiosis 1 juga terjadi pindah silang. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan keanekaragaman. Dari sebuah spermatosit sekunder, pembelahan akan berlanjut kembali mengalami pembelahan meiosis 2. Masing-masing akan menghasilkan sel spermatid. Spermatid ini akan melanjutkan peristiwa pematangan dan akan menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoa. Contohnya dapat kita lihat pada saudara sekandung atau adik-beradik bahwasannya tidak ada kesamaan atau pasti ada terdapat perbedaan antara saudara sekandung atau adik-beradik. Beda halnya dengan kembar identik. Pada kembar identik tentunya ada 100% kemiripan gen atau 100% kesamaan gen. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus yaitu dapat kita ketahui bahwasannya dari satu sel induk pada spermatogonium akan menghasilkan 4 sel pada spermatozoa yang bersifat haploid. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembuahan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium pada wanita. Pada proses ini diharapkan nantinya agar pembuahan dapat berjalan dengan sukses dan memungkinkan terjadinya kehamilan.
Proses oogenesis dimulai dari sel induk yang dinamakan dengan oogonium yang mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan sel yang disebut oosit primer. Oosit gonium dan oosit primer ini bersifat diploid. Maka dari itu, ditunjukkan dengan kromosom yang berpasangan. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1 dan akan menghasilkan oosit sekunder. Dan satu sel lagi yang berukuran lebih kecil yang berada di sebelah kanan itu dinamakan dengan badan polar 1 atau disebut juga dengan badan kutub 1. Oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua dan akan membentuk ootit. Sementara sel yang lebih kecil dinamakan dengan badan polar kedua. Badan polar 1 tadi pun sama, maka menghasilkan 3 badan polar atau badan kutub kedua. Kesimpulan dari proses oogenesis adalah bahwasannya dari satu sel induk oogonium akan menghasilkan satu ovum yang fungsional, sementara ketiga badan polar 2 akan mengalami degenerasi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.